Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya tentang seputar budidaya ikan gabus. Nah, pertanyaan yang pertama dari Ibu Yanti ya dari Jakarta. Ya, beliau menanyakan apa Pak manfaat albumin dalam tubuh kita yang didapat dari ikan gabus. Jadi kalau bicara manfaat ya ikan gabus untuk kita sendiri ini yang namanya albumin ya, albumin itu kan eh, dalam tubuh kita itu kan banyak sekali protein ya dalam darah ya. Salah satu itu adalah albumin. Nah, albumin ini adalah protein utama dan protein yang paling banyak dalam darah. Jadi protein ini diproduksi oleh organ hati dan fungsinya untuk mengatur tekanan osmotik ya. Nah, fungsi albumin sendiri juga untuk menjaga cairan ya, agar dalam darah itu tidak bocor pada jaringan tubuh. Jadi oleh karena itu kita manusia itu butuh keseimbangan albumin di dalam darah. Nah, albumin sendiri juga berfungsi sebagai pengangkut nutrisi. Jadi pengangkut nutrisi di dalam tubuh kita dan juga berfungsi juga untuk membantu memperbaiki kerusakan jaringan sel dalam tubuh kita. Makanya sejak saya kecil ya sudah banyak sekali orang mencari ikan gabus untuk membantu proses penyembuhan luka. Jadi fungsinya juga untuk merevitalisasi sel. Jadi memperbaiki jaringan sel yang sudah rusak karena mungkin ada proses pembedahan, kemudian ada proses luka. Jadi makanya orang diabetes, orang yang luka operasi sesar, orang yang patah tulang ya, kemudian tuh masih membutuhkan albumin untuk membantu proses penyembuhan luka. Ya, jadi salah satu fungsinya itu ya Bu ya. Jadi banyak digunakan oleh orang-orang medis untuk membantu, terutama membantu proses penyembuhan luka yang pada umumnya sering digunakan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Chandra, ini yang ada di Surabaya. Jadi apa Pak kelebihan budidaya ikan gabus dengan ikan yang lain? Jadi kalau bicara kelebihan ikan gabus ini atau dengan yang lain, jadi semua ikan itu punya prospek masing-masing ya. Semua ikan punya eh, pasarnya masing-masing. Hanya saja memang kalau Bapak tanya kelebihan ikan gabus ini, kalau ikan yang pada umumnya itu hanya digunakan untuk konsumsi atau mungkin larinya ke pengolahan ikan, tetapi ikan gabus ini ya tidak hanya sebatas untuk konsumsi saja, tapi dia juga bisa dikatakan kalau dibilang obat ini bukan kimia, tapi oke lah itu bisa digunakan untuk obat, membantu proses penyembuhan ya, membantu proses penyembuhan. Jadi nilai lebih ikan gabus di sini yang tidak dimiliki oleh ikan pada umumnya. Yang kandungan albuminnya ini Pak, yang memang mempunyai nilai lebih dibanding ikan yang lain ya. Oke, berikutnya dari Pak Ardiansyah ini yang ada di Surabaya Pak. Jadi saya mau menanyakan masalah suhu air Pak, suhu air ikan gabus. Jadi ikan gabus ini Pak hidup pada suhu berapa Pak? Jadi kalau bicara masalah suhu ya, suhu ikan gabus, suhu airnya. Jadi ikan gabus itu hidup yang baik itu pada suhu 24 sampai 31 derajat ya. Nah, dampak dari suhu air ini juga berpengaruh kepada nafsu makan, pada reproduksi ikan juga. Biasanya lebih atas, bagian atas kolam itu lebih panas dibanding di bagian bawah. Jadi kalau untuk ikan gabus sendiri, kalau saya yang membudidayakan, saya tidak begitu mempermasalahkan ya masalah suhu ya. Jadi di sini dataran rendah itu masih cukup baik untuk masalah budidaya ikan gabus. Jadi kalau memang mau diukur ya kurang lebih sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Oke ya Pak Ardiansyah di Surabaya, silahkan dicoba. Kemudian yang keempat, ini Bapak Baruno yang ada di Tulungagung Pak. Berapa Pak mau modal untuk budidaya ikan gabus ya, khususnya di pembesaran? Kalau kita bicara modal itu kan relatif ya Pak ya. Jadi kalau bicara modal itu relatif, Bapak mau pembesaran, mau bikin kolam berapa luas, kemudian mau tebar berapa banyak, itu kan tergantung kemampuan ya. Misalkan kita mau nebar 10.000, nah modalnya berapa? 10 juta atau berapa, itu kan harus ada minimal modal. Sesuai juga dengan budget kita juga lah Pak. Jadi nggak ada keharusan berapa modal mulai ternak gabus. Yang jelas modal pertama kan kolam Pak. Bapak harus siap kolam. Nah, kolam itu mau ukuran berapa? Kalau 1 meter persegi diisi 200, ya mau berapa banyak Bapak tebar? Ya, jadi saya masalah modal silahkan kembali ke Bapak. Mau berapa banyak Bapak tebar benih, mau berapa banyak Bapak nanti mempersiapkan luasan kolam, silahkan nanti bisa dihitung sendiri. Ya, oke Pak, terima kasih.
Dan sampai di sini pertanyaan-pertanyaan yang masih saya jawab. Sampai jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Ikan Gabus. Tetap panteng terus Ikan Gabus, karena ke depan kita akan mengulas video-video tentang pertanyaan, tentang budidaya, tentang teknik bagaimana pembibitan, pembesaran, maupun bagaimana nanti pengolahan ekstrak maupun pengolahan ikan gabus untuk olahan-olahan yang lainnya. Karena di sini kita juga sudah mengembangkan pengolahan bukan hanya ekstrak albumin ataupun dengan minyak albumin saja, sudah ada olahan-olahan makanan yang akan kita ekspos kepada saudara-saudara sekalian. Sekian dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.